Tak ada yang menyangka bahwa satu video singkat yang biasa saja bisa menjadi fenomena sosial yang menggerakkan sebuah negara. Saat ini, di Islandia, sebuah kejadian luar biasa sedang berlangsung. Berawal dari kunjungan keluarga besar beranggotakan 20 orang ke Indonesia, tempat menantu perempuan mereka menikah. Apa yang mereka saksikan di Indonesia adalah pemandangan yang bagi kita orang Indonesia sudah terlalu biasa sehingga tak menyadarinya. Minimarket yang buka larut malam, jalanan yang tenang di malam hari, dan keramahan yang hangat. Semua itu benar-benar mengubah nilai-nilai mereka. Sekembalinya ke tanah air, apa yang mereka katakan dengan berlinang air mata? Dan mengapa perjalanan mereka memicu gelombang kedatangan para kaum berada dari seluruh dunia ke Indonesia, sampai membuat bandara kewalahan dan bahkan mengubah ikatan keluarga 3 generasi. Inilah kisah 2 minggu yang ajaib, sebuah kisah yang tak terduga, dan sekarang kami akan mengungkap seluruh dampaknya. 20 anggota keluarga besar dari Islandia tiba di Indonesia. Orang-orang dari seluruh dunia berbondong-bondong datang, membuat bandara kewalahan. Pengakuan mengejutkan dari menantu perempuan Islandia. Saudara-saudara sekalian, saat ini Bandara Internasional Keflavik di Reykjavik sedang gempar. Ibu, mereka semua mau kemana? Mereka bilang mau ke Indonesia. Sebanyak itu orang sekaligus? Ya, benar sekali. Sebuah keluarga besar dari Islandia, berjumlah 20 orang, secara bersamaan menaiki pesawat menuju Indonesia. Perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, melibatkan 3 generasi dari kakek nenek hingga cucu berusia belasan tahun, kini mengguncang seluruh negara-negara Nordik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi setelahnya. Setelah mereka kembali, supermarket makanan Indonesia di Reykjavik mulai dipenuhi antrean panjang orang Islandia berambut pirang. Selain itu, setiap hari puluhan ribu orang Eropa membanjiri bagian imigrasi bandara-bandara di Indonesia. Akhirnya, jumlah kedatangan harian di bandara-bandara tersebut melampaui 200.000 orang, memecahkan rekor tertinggi sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi pada keluarga beranggotakan 20 orang ini? Bagaimana mungkin perjalanan 2 minggu ke Indonesia mengubah seluruh keluarga dan memicu gelombang kunjungan kaum berada dari seluruh dunia ke Indonesia? Sekarang kami akan menceritakan kisah yang luar biasa ini. Tokoh utama episode hari ini adalah Sigrid, menantu perempuan berusia 35 tahun dari Reykjavik, Islandia. Sebelum kita masuk ke cerita utama, jika Anda berkenan menekan tombol suka dan berlangganan, itu akan sangat membantu kami dalam menyebarkan cerita-cerita menakjubkan dari Indonesia. Halo, nama saya Sigrid. Saya tinggal di Reykjavik, Islandia. Tahun ini saya berusia 35 tahun dan sudah menikah 8 tahun. Saya menjalani kehidupan karyawan kantoran biasa sambil membesarkan suami dan 2 anak. Sore itu, seperti sore-sore lainnya, saya pulang kerja dan duduk di sofa, melihat ponsel saya. Saya tidak mencari sesuatu yang spesifik, hanya sekadar menonton video-video pendek yang diputar secara otomatis. Saat itu, sebuah video menarik perhatian saya, pemandangan malam di kota Jakarta. Dalam video itu, seorang wanita sedang jogging sendirian lewat tengah malam, memakai earphone, terlihat sangat santai. Jalanan terang benderang, dan orang-orang berlalu lalang dengan santai. Awalnya saya tidak percaya. Di Reykjavik, berjalan sendirian di luar setelah pukul 11 malam tidak dianjurkan. Orang tua saya selalu mengingatkan untuk berhati-hati. Saya sendiri selalu menggunakan taksi atau dijemput suami jika pulang larut malam. Saya memutar ulang video itu berkali-kali. Sepertinya bukan video editan. Saya membaca komentar-komentar, dan banyak yang menyebutkan bahwa minimarket di Indonesia buka bahkan hingga dini hari, dan kita bisa membeli makanan hangat. Ada juga yang mengatakan bahwa ada toko 24 jam di berbagai sudut kota, dan kita bisa memesan makanan antar bahkan larut malam. Saya menunjukkan video itu kepada suami saya. Reaksinya adalah sangat aneh. Lalu, saya mengirimkannya ke grup obrolan keluarga mertua saya. Kami memang akrab dengan keluarga mertua. Dimulai dari ayah dan ibu mertua, hingga keluarga kakak ipar dan keluarga adik ipar. Totalnya lebih dari 10 orang. Kami sering berkumpul saat hari libur atau akhir pekan, jadi obrolan grup keluarga selalu ramai. Begitu saya mengunggah video itu, reaksi langsung berdatangan. Keponakan saya yang berusia 16 tahun bertanya lebih dulu. Dia memang suka menonton anime Indonesia. Dia bertanya apakah benar-benar seaman itu. Saya menjawab tidak tahu pasti. Beberapa hari kemudian, ada kumpul-kumpul di rumah mertua. Seharusnya itu adalah acara persiapan ulang tahun ayah mertua, tetapi pembicaraan secara alami beralih ke Indonesia.
Ibu mertua terlihat hati-hati. Beliau beranggapan bahwa negara-negara di Asia masih merupakan negara berkembang. Beliau juga khawatir apakah aman atau tidak. Namun, reaksi generasi muda berbeda. Para keponakan saya suka mendengarkan musik Indonesia, dan adik ipar saya menggunakan peralatan elektronik dari merek Indonesia. Kakak ipar saya membeli dan menggunakan kosmetik Indonesia secara online. Indonesia ternyata lebih dekat dengan kehidupan kami daripada yang kami kira. Saat itu, ayah mertua saya berkata bahwa harga di Eropa semakin mahal akhir-akhir ini. Beliau berkata bahwa bepergian di dalam Eropa pun biayanya tidak main-main. Kakak ipar saya mencoba mencari harga tiket pesawat secara online, dan hasilnya sangat mengejutkan. Harga tiket pesawat ke Indonesia tidak jauh berbeda dengan harga ke Spanyol atau Italia. Ketika kami mencari biaya akomodasi dan makanan, kami lebih terkejut lagi. Harga hotel di Jakarta lebih murah daripada di Paris atau Roma. Harga makanan di restoran juga masuk akal. Biaya transportasi umum sekitar separuh dari Eropa. Ibu mertua saya dengan hati-hati mengusulkan, bagaimana kalau kita semua pergi bersama? Sudah lama sejak keluarga kami bepergian bersama. Sejak para keponakan masih kecil, kami tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul karena kesibukan masing-masing. Berpergian dengan 20 orang sekaligus bukanlah hal yang mudah. Menyelaraskan jadwal adalah masalah, dan memesan 20 tiket pesawat juga sulit. Namun, anggota keluarga kami sangat antusias. Masing-masing mengatur cuti mereka, mengajukan izin absen ke sekolah, dan menyelaraskan jadwal. Kami mempersiapkan selama 2 bulan. Semakin kami mencari tahu tentang Indonesia, semakin banyak hal mengejutkan yang kami temukan. Fakta bahwa kecepatan internet adalah salah satu yang tercepat di dunia, sistem transportasi Jakarta yang sangat maju, dan sistem kesehatan yang canggih terus bermunculan. Namun, kami masih setengah percaya setengah tidak. Informasi di internet mungkin saja dibesar-besarkan. Kami berpikir, kami tidak akan tahu kecuali kami pergi langsung. Malam sebelum keberangkatan, saya tidak bisa tidur. Sejujurnya, kekhawatiran lebih dulu daripada harapan. Bisakah keluarga besar beranggotakan 20 orang ini bepergian dengan aman di negara asing? Bisakah kami baik-baik saja meskipun bahasanya tidak sama? Bisakah ayah dan ibu mertua saya menahan penerbangan yang panjang? Demikianlah. Kami 20 orang naik pesawat menuju Indonesia. Saat itu, kami belum tahu. Fakta bahwa perjalanan ini akan sepenuhnya mengubah keluarga kami. Saat kami tiba di Bandara Indonesia, saya masih ingat sampai sekarang. Sejak kami turun dari pesawat dan berjalan menuju bagian imigrasi, lorongnya sudah berbeda dari perkiraan. Seluruh langit-langit adalah layar raksasa. Pemandangan alam Indonesia terbentang secara real time. Dari sawah terasering yang hijau hingga pegunungan yang menjulang, rasanya seperti berjalan di tengah alam. Saat menunggu imigrasi, yang paling mengejutkan adalah waktu tunggu. Meskipun ada 20 orang, kami tidak membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Ada banyak gerbang otomatis yang terpasang, dan sistemnya memungkinkan kami untuk melewati dengan cepat setelah memindai paspor dan memverifikasi wajah. Ayah mertua saya juga melewati dengan mudah dengan bantuan petugas. Di tempat pengambilan bagasi juga ada kejutan. Koper-koper mulai keluar dari ban berjalan dengan sangat cepat. Meskipun ada 20 koper, kami tidak menunggu lama. Sungguh menakjubkan betapa efisiennya sistem bandara ini. Dari bandara ke hotel, kami menggunakan kereta api. Begitu kami turun ke bawah tanah, sebuah peron yang bersih muncul, dan kereta segera tiba. Jarak antar keberangkatan tidak sampai 10 menit. Di dalam kereta, kami lebih terkejut lagi. Setiap kursi memiliki port pengisian daya, dan Wi-Fi gratis disediakan. Meskipun kereta melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km/jam, internet di ponsel tidak terputus. Kami tiba di hotel sekitar pukul 10 malam. Setelah check-in dan membongkar barang di kamar, keponakan saya yang berusia 15 tahun mengatakan dia lapar. Saya khawatir apakah ada restoran yang buka pada jam segini. Tetapi petugas di meja depan menyarankan minimarket. Dia menjelaskan bahwa minimarket buka 24 jam dan menjual makanan hangat. Dengan setengah percaya setengah tidak, kami mencari minimarket dekat hotel. Itu adalah minimarket yang persis seperti yang saya lihat di video itu. Meskipun sudah lewat pukul 11 malam, lampunya terang benderang dan pelanggan keluar masuk. Ketika kami masuk, ada berbagai makanan seperti nasi kucing, nasi campur, dan mie instan cup. Petugas dengan ramah menjelaskan cara menggunakan microwave. Kami bisa menghangatkan makanan dan duduk di area makan di dalam toko. Para keponakan memilih nasi kucing dan mie instan cup.
dan saya memilih nasi campur. Harganya juga masuk akal, sekitar 10.000 hingga 30.00 rupiah per item, yang jika dikonversikan ke mata uang kami, kurang dari 2 euro. Ketika kami mencicipi, kami semakin terkejut. Kualitasnya terlalu bagus untuk makanan minimarket. Nasi hangat seperti baru dimasak, dan lauk pauknya segar. Para keponakan terus mengatakan enak sambil mengacungkan jempol. Ibu mertua juga berkata bahwa rasanya ringan dan enak. Setelah keluar dari minimarket, kami melihat sekeliling. Meskipun sudah hampir pukul 12 malam, orang-orang masih berlalu lalang di jalan. Orang-orang jogging, bersepeda, dan pasangan yang berjalan-jalan terlihat alami. Lampu jalanan terang benderang, dan kamera pengawas yang terpasang di mana-mana menjaga keamanan. Para keponakan ingin berjalan-jalan sebentar lagi. Ibu mertua terlihat khawatir, tetapi kata-kata petugas meja depan yang mengatakan bahwa kota ini sangat aman terlintas di benak saya. Akhirnya, kami memutuskan untuk berjalan-jalan sekitar 30 menit di sekitar hotel. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Selama berjalan di jalanan malam, saya tidak merasa cemas sedikit pun. Sebaliknya, rasanya bebas. Itu adalah pemandangan yang tidak terbayangkan di Reykjavik. Di taman, orang-orang duduk di setiap bangku beristirahat, dan di depan minimarket, anak-anak muda minum minuman sambil mengobrol. Dalam perjalanan kembali ke hotel, semua orang memikirkan hal yang sama. Indonesia adalah negara yang benar-benar berbeda. Sejak hari pertama, sudah melebihi ekspektasi. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal. Saya terbangun pukul 5 pagi karena jet lag. Ketika saya melihat keluar jendela, sudah ada bayangan orang di jalan. Kota mulai terbangun dengan orang-orang yang keluar untuk berolahraga dan berangkat kerja. Hari itu, kami memutuskan untuk berkeliling kota menggunakan kereta bawah tanah. Untuk 20 orang yang bepergian bersama, kereta bawah tanah lebih efisien daripada naik beberapa taksi. Kami berjalan kaki ke stasiun terdekat dari hotel, dan pintu masuknya mudah ditemukan. Ada banyak papan petunjuk dan informasi yang terpasang di mana-mana. Begitu masuk ke stasiun kereta bawah tanah, saya langsung terkejut. Jauh lebih bersih dari yang saya bayangkan. Lantainya kinclong, dan dindingnya bersih. Yang terpenting, tidak ada bau tidak sedap sama sekali. Bau khas stasiun kereta bawah tanah tua di Eropa sama sekali tidak ada di sini. Membeli kartu transportasi IC juga mudah. Ada banyak mesin tiket otomatis, dan kami dapat membelinya dengan mudah mengikuti petunjuk di layar. Kami mengisi ulang untuk 20 orang sekaligus, dan mesin memprosesnya dengan cepat. Ketika kami turun ke peron, ada platform screen door terpasang. Itu adalah alat untuk keselamatan. Papan pengumuman menunjukkan dengan tepat berapa menit lagi kereta berikutnya akan tiba. Tertulis tiba dalam 2 menit 30 detik, dan kereta benar-benar tiba tepat pada waktu itu. Di dalam kereta juga ada kejutan. Tata letak tempat duduk efisien, dan pegangan tangan dipasang pada berbagai ketinggian, sehingga anak-anak hingga orang dewasa dapat memegangnya dengan nyaman. Kursi prioritas ditetapkan secara terpisah, dan sebagian besar penumpang membiarkan kursi itu kosong. Ketika ibu mertua saya mencoba duduk, seorang anak muda segera menawarkan tempat duduknya. Di dalam kereta bawah tanah pun, internet terhubung dengan baik. Para keponakan melihat ponsel mereka dengan rasa ingin tahu. Sungguh menakjubkan bahwa komunikasi lancar, bahkan di bawah tanah yang dalam. Di Eropa, internet di dalam kereta bawah tanah tidak bisa diharapkan. Kami tiba di tempat yang bernama Mangga 2. Saya mendengar bahwa ini adalah daerah yang terkenal dengan perbelanjaan dan makanan. Begitu kami keluar dari stasiun, kami langsung merasakan suasana yang ramai. Karena ini akhir pekan, banyak orang berkumpul, tetapi tidak kacau, melainkan penuh vitalitas. Saat berjalan di jalan, kami berhenti di depan sebuah restoran. Ada foto menu besar di depannya, dan ada juga deskripsi dalam bahasa Inggris. Sebuah hidangan bernama nasi rames menarik perhatian saya. Ini adalah hidangan sayuran, daging, telur, dan nasi yang disajikan bersama. Terlihat sangat mengenyangkan. Kami masuk ke dalam restoran. Ketika 20 orang masuk sekaligus, pelayan terlihat sedikit panik, tetapi mereka segera menyiapkan tempat duduk. Mereka menyatukan 2 meja agar kami semua bisa duduk bersama. Pesanan dilakukan melalui tablet. Setiap menu memiliki foto dan deskripsi, sehingga mudah untuk memilih. Ketika makanan keluar, semua orang terkesima. Dari warnanya saja sudah indah. Sayuran merah, kuning, dan hijau disajikan secara harmonis. Rasanya juga luar biasa. Sop bening yang bernama soto ayam sangat berkesan. Ibu mertua saya puas dan berkata sayurannya segar dan enak.
Selama makan, pelayan mendekati kami dan memberikan teh hangat gratis. Itu adalah isyarat bahwa mereka senang banyak tamu asing datang. Hati yang hangat dan penuh perhatian itu membuat kami senang. Saat membayar, kami juga terkejut. Meskipun 20 orang makan kenyang, total harganya lebih murah dari yang kami kira. Sekitar Rp100.000 per orang, yang dalam mata uang kami sekitar €7. Setelah makan, kami melanjutkan berjalan di jalan. Ada banyak toko kosmetik di mana-mana, dan kakak ipar saya menunjukkan minat. Ketika kami masuk ke sebuah toko, pelayan menjelaskan dalam bahasa Inggris. Mereka juga memberikan sampel, agar kami bisa mencoba produknya. Harganya juga masuk akal, dan kualitasnya terlihat bagus. Saat berjalan di jalan, kami melewati sebuah restoran. Kami bisa melihat ke dalam melalui jendela kaca. Sebuah keluarga besar yang terlihat seperti orang Indonesia sedang makan. Seorang ibu yang terlihat berusia 60-an dan menantu perempuannya yang terlihat berusia 30-an duduk berdampingan, melihat menu bersama. Saya mengamati pemandangan itu sebentar. Itu adalah pemandangan yang jarang terlihat di Reykjavik. Kami tidak sering melihat ibu mertua dan menantu perempuan kami pergi keluar bersama. Bahkan dalam pertemuan keluarga, ada ruang masing-masing. Namun, di sini, sepertinya tidak ada batas itu. Ketika kami mampir di sebuah pusat perbelanjaan, kami melihat pemandangan serupa di konter kosmetik. Seorang wanita paruh baya dan seorang wanita muda mencoba produk bersama. Ketika kami bertanya kepada pelayan, dia mengatakan mereka adalah ibu dan menantu perempuan. Mereka datang berbelanja bersama. Saya berbisik kepada suami saya, sepertinya suasana mereka berbeda dari kita. Suami saya mengangguk. Saya penasaran apakah itu perbedaan budaya atau perbedaan cara mendekati suatu hubungan. Menjelang sore kami hendak kembali ke hotel, tetapi para keponakan terlihat enggan. Mereka tampak ingin melihat-lihat lagi. Satu hari terasa sangat singkat. Pada sore hari di hari ketiga, kami berjalan-jalan di taman kecil dekat hotel. Ayah mertua saya berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Taman itu tertata rapi. Orang-orang duduk di setiap bangku beristirahat, dan anak-anak berlarian. Saat kami duduk di bangku untuk beristirahat, seorang nenek mendekati kami. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia, tetapi kami bisa berkomunikasi menggunakan aplikasi penerjemah. Dia bertanya dari mana kami berasal, dan saya menjawab dari Islandia. Lalu dia berkata, dia senang bertemu kami dan menggenggam tangan kami. Dia mengeluarkan permen dari sakunya dan membagikannya kepada para keponakan. Saya mengobrol sebentar dengan nenek itu. Dia bertanya berapa banyak cucu yang saya punya, apakah keluarga saya sehat, dan bagaimana perjalanan saya. Karena percakapan itu melalui aplikasi penerjemah agak lambat, tetapi hati kami tersampaikan dengan baik. Saat berpisah, nenek itu melambaikan tangan dan berkata, "Datang lagi, ya." Gerakan tangannya yang kecil itu hangat dan penuh kasih sayang. Saya merasa bahwa hati manusia bisa berkomunikasi, meskipun bahasanya berbeda. Kami pindah dari Jakarta ke kota bernama Yogyakarta. Saya mendengar bahwa ini adalah tempat yang terkenal dengan pemandangan kota tuanya. Kami naik kereta api Argo Parahyangan dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam, tetapi pemandangan di luar jendela sangat indah. Begitu kami meninggalkan kota, pegunungan terhampar luas. Sesampainya di Yogyakarta, rasanya seperti waktu berhenti. Rumah-rumah beratap genteng tradisional berjejer di sepanjang gang-gang sempit. Sungguh aneh bahwa ada ruang seperti ini di antara gedung-gedung modern. Meskipun rumah-rumah itu tua, mereka terawat dengan baik. Tempat kami menginap adalah penginapan tradisional yang direnovasi dari rumah kuno. Saat kami membuka gerbang dan masuk, sebuah taman yang tenang muncul dan kamar-kamar terletak di belakangnya. Teras kayu masih mempertahankan jejak zaman. Ibu pemilik penginapan menyambut kami. Seorang wanita yang terlihat berusia 70-an menyambut kami dengan senyum cerah. Dia menyajikan teh buatan tangan dan berkata, "Silakan beristirahat dengan tenang." Meskipun dia tidak fasih berbahasa Inggris, hatinya yang hangat tersampaikan melampaui kata-kata. Ketika kami masuk ke kamar, anggota keluarga mengalami kamar bergaya Jawa untuk pertama kalinya. Hidup dengan duduk di lantai terasa aneh. Adik ipar saya berbaring di lantai dan terkesima. Dia biasanya sakit punggung, tetapi dia berkata bahwa lantai yang cukup keras ini sepertinya bagus. Menjelang malam, kasur busa tradisional digelar. Ketika kami masuk ke dalam kasur yang empuk, rasanya hangat seperti pemanas lantai. Kami berkumpul di taman dan duduk. Udara sore musim gugur sejuk, dan bintang-bintang bersinar di langit. Itu adalah langit malam yang jernih yang tidak terlihat di kota. Saat itu,
Anak-anak muda keluar dari kamar sebelah. Mereka adalah mahasiswa yang terlihat berusia 20 pertingkah. Mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang datang untuk merasakan pengalaman menginap di penginapan tradisional. Ibu pemilik penginapan memperkenalkan mereka kepada kami. Percakapan dimulai secara alami. Seorang mahasiswa bertanya dalam bahasa Inggris, "Bagaimana Indonesia? Apakah perjalanan Anda menyenangkan?" Kami mulai menceritakan apa yang kami alami. Kebersihan kereta bawah tanah, keamanan jalanan malam, bahkan pengalaman di rumah sakit, kami menceritakan semuanya. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan serius. Lalu, mereka berkata bahwa mereka sendiri belum pernah benar-benar merasakan tradisi Indonesia. Mereka berkata bahwa mereka belajar banyak dari ibu pemilik penginapan pada kesempatan ini. Ayah mertua saya bertanya, apakah generasi muda juga tertarik pada budaya tradisional seperti ini? Mahasiswa itu mengangguk. Dia berkata bahwa budaya tradisional sedang populer kembali di kalangan anak muda akhir-akhir ini. Dia menjelaskan bahwa mengenakan batik dan berjalan di jalanan kuno adalah tren. Kami terkejut. Di Reykjavik, anak-anak muda tidak tertarik pada hal-hal lama, tetapi di Indonesia, justru generasi muda yang berusaha melestarikan tradisi, sungguh aneh. Menjelang larut malam, ibu pemilik penginapan menyuruh kami masuk ke kamar. Dia berkata, udara malam dingin, jadi tidurlah dengan hangat. Ketika kami masuk ke dalam kasur, kehangatan menyebar ke seluruh tubuh. Saya dan suami diam-diam melihat keluar jendela. Keesokan paginya, kami berjalan-jalan di jalanan kuno. Saat berjalan di gang-gang sempit, kami melihat sebuah studio batik kecil. Itu adalah toko yang menjual batik tulis dan cap. Ketika kami masuk ke dalam studio, suasana yang tenang dan damai menyelimuti kami. Pemiliknya adalah seorang wanita berusia 60 sen. Dan dia langsung menunjukkan cara membuat batik. Gerakan tangannya saat membuat motif batik terasa seperti sebuah seni. Sambil melihat proses pembuatan batik, saya mengobrol dengan pemiliknya. Dia berkata, dia telah menjalankan studio batik ini selama 30 tahun. Dia berkata dia membuat batik dengan sepenuh hati untuk setiap pelanggan. Dia berkata, dia melakukan pekerjaan ini bukan untuk mencari uang, tetapi untuk menyampaikan kedamaian kepada orang-orang melalui batik. Adik ipar saya bertanya, di dunia seperti sekarang ini, bukankah merugi jika bekerja perlahan seperti ini? Pemiliknya tertawa dan menjawab, tidak semua tentang pergi cepat. Dia berkata bahwa penting untuk pergi perlahan, tetapi dengan benar. Kata-kata itu membuat kami terdiam. Itu adalah momen untuk merenungkan hidup kami sendiri yang selalu terburu-buru. Setelah keluar dari studio batik, kami kembali berjalan di gang-gang. Orang-orang mengenakan batik terlihat di mana-mana. Ada juga pasangan muda dan keluarga yang datang bersama. Semua orang terlihat bahagia dan mengambil foto. Ayah mertua saya berkata, di sini, usia sepertinya tidak penting. Dia berkata bahwa anak muda maupun orang tua, semua orang menikmati ruang dan budaya yang sama. Pada sore hari, ada sesi pengalaman kerajinan tradisional. Itu adalah waktu untuk belajar membuat wayang kulit. Seorang pengrajin langsung menunjukkan cara dan menjelaskan. Dia berkata bahwa itu adalah teknik yang telah diturunkan selama ratusan tahun. Dia berkata bahwa wayang ini akan bertahan 1000 tahun. Kami mencoba membuat wayang dengan hati-hati. Ada yang tangannya gemetar, tetapi pengrajin itu membantu dengan perlahan. Dia berkata, jangan terburu-buru, lakukan perlahan. Dia menasihati bahwa sesuatu yang dibuat dengan tergesa-gesa akan cepat rusak. Kakak ipar saya memegang wayang kulit yang sudah jadi dan terharu. Dia berkata dia belum pernah membuat sesuatu yang begitu berharga dengan tangannya sendiri. Dia berkata bahwa wayang satu ini akan menjadi harta yang akan dia hargai seumur hidup. Saat senja, kami kembali ke penginapan. Ibu pemilik penginapan telah menyiapkan makan malam yang tulus. Ibu mertua saya bertanya kepada ibu pemilik, mengapa Anda begitu baik? Anda hanya menerima uang dan menyewakan kamar. Ibu pemilik tertawa dan menjawab, tamu bukanlah tamu, melainkan keluarga. Dia berkata bahwa sudah sepantasnya menjamu keluarga yang datang dari jauh dengan sopan. Malam itu, saya dan ibu mertua duduk berdampingan di kamar bergaya Jawa. Ibu mertua saya berkata dengan tenang, orang-orang Indonesia ini benar-benar hangat. Saya juga mengangguk. Setelah waktu yang santai di Yogyakarta, kami kembali ke Jakarta. Setelah membongkar barang di hotel, beberapa anggota keluarga ingin pergi berjalan-jalan saat senja. Pemandu mengatakan mereka boleh pergi bebas, tetapi memperingatkan agar tidak pergi terlalu jauh. Kakak ipar dan ipar saya berkata mereka akan berjalan-jalan di sekitar dengan anak-anak dan pergi.
Saya berniat untuk tinggal di kamar dan beristirahat, tetapi kakak ipar saya mengajak saya keluar bersama. Dia ingin berbelanja. Sekitar pukul 7 malam, kami meninggalkan hotel. Jalanan masih ramai dengan orang-orang. Orang-orang berjalan bebas di bawah lampu jalanan yang terang. Setiap minimarket menyala terang, dan orang-orang duduk di kafe-kafe mengobrol. Pusat perbelanjaan buka sampai pukul 8 malam. Kami menuju counter kosmetik. Berbagai merek berjejer, dan para pelayan menjelaskan dengan ramah. Saat itu, terdengar percakapan berbahasa Indonesia dari samping. Seorang wanita yang terlihat berusia 60 una dan seorang wanita yang terlihat berusia 30 una sedang memilih produk bersama. Saya penasaran dengan hubungan mereka. Kakak ipar saya bertanya dalam bahasa Inggris, "Apakah Anda ibu dan anak perempuan?" Wanita muda itu tertawa dan menjawab, "Kami ibu mertua dan menantu perempuan." Dia berkata mereka datang berbelanja bersama. Kakak ipar saya bertanya dengan ekspresi terkejut, "Apakah ibu mertua dan menantu perempuan pergi keluar bersama?" Wanita itu mengangguk. Dia berkata mereka pergi berbelanja bersama 1 atau 2 kali sebulan. Dia berkata itu nyaman. Saya mendengarkan percakapan itu sambil berpikir. Itu adalah hubungan yang sulit dibayangkan di Reykjavik. Ibu mertua dan menantu perempuan datang ke pusat perbelanjaan bersama untuk memilih kosmetik. Kakak ipar saya dengan hati-hati bertanya lebih lanjut, "Apakah tidak canggung?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia berkata awalnya sedikit canggung, tetapi sekarang baik-baik saja. Dia berkata bahwa ibu mertuanya memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Kami keluar dari pusat perbelanjaan dan mampir ke kafe. Kakak ipar saya berkata, "Indonesia benar-benar berbeda." Dia berkata bahwa hubungan keluarga berbeda dan budayanya juga berbeda. Saya juga setuju. Selama beberapa hari berkeliling Indonesia, saya melihat beberapa pemandangan serupa. Di restoran, saya melihat orang-orang yang terlihat seperti ibu mertua dan menantu perempuan makan bersama. Di taman, saya melihat keluarga 3 generasi berjalan-jalan bersama. Saya tiba-tiba berpikir, ini bukan perbedaan paksaan, melainkan perbedaan alami. Di Indonesia, menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga besar sepertinya adalah hal yang biasa. Itu bukan beban, melainkan budaya. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk menikmati Jakarta dengan cara kami masing-masing. Generasi muda pergi berbelanja ke tempat bernama SCBD, dan generasi tua memutuskan untuk mengunjungi pasar. Saya memutuskan untuk pergi bersama kakak ipar saya. Sesampainya di SCBD, terhamparlah Jakarta yang berbeda. Toko-toko mewah berjejer, dan jalanan terlihat elegan. Pakaian orang-orang juga modis. Kami masuk ke sebuah kafe. Interiornya indah, dan rasa kopinya luar biasa. Saat saya duduk di dekat jendela dan melihat ke jalan, sebuah kelompok menarik perhatian saya. Ada 3 wanita, tetapi usia mereka terlihat berbeda. Yang paling tua terlihat berusia sekitar 60 komaan, yang di tengah 40 komaan, dan yang paling muda 20 komaan. Ketiganya berjalan sambil tertawa santai, berangkulan. Kakak ipar saya berkata, mereka terlihat seperti keluarga. Mungkin nenek, menantu perempuan, dan cucu perempuan. Saya juga berpikir begitu. Pada sore hari, kami pergi ke tempat yang disebut eSports Cafe. Itu adalah tempat yang ingin dikunjungi para keponakan saya. Ketika kami masuk, ada puluhan komputer terbaru berjejer, dan setiap kursi memiliki kursi gaming. Manajer menyambut kami. Ketika kami bertanya apakah orang tua juga bisa menggunakannya, dia berkata tentu saja. Bahkan, di salah satu sudut, ada seorang pria yang terlihat berusia 60 proseta-an sedang duduk bermain internet. Para keponakan duduk di kursi dan mulai bermain game. Saya mengawasi dari samping. Kecepatan internetnya sangat mengejutkan. Begitu diklik, layarnya langsung berubah. Hal-hal yang di Reykjavik membutuhkan waktu untuk memuat. Di sini diproses secara instan. Sekitar 1 jam kemudian, kami keluar dari kafe. Para keponakan terlihat puas. Mereka berkata ingin datang lagi. Pada sore hari, kami mampir ke supermarket besar. Itu adalah supermarket 24 jam. Bagian dalam supermarket bersih dan luas seperti pusat perbelanjaan. Di bagian makanan, ada konter makanan siap saji. Nasi kuning, sate, gado-gado, dan berbagai makanan lainnya berjejer. Kakak ipar saya membeli martabak dan mencicipinya. Dia berkata panas tetapi enak. Saya juga mencoba sedikit. Rasanya unik. Terasa manis dan gurih dari sausnya. Di kasir, petugas melayani dengan ramah. Barang-barang yang berat langsung dimasukkan ke dalam kantong.
dan mereka membaginya agar kami mudah membawanya. Setelah keluar dari supermarket, kakak ipar saya berkata, "Di Indonesia, semua hal sangat praktis." Dia berkata bahwa ini adalah negara di mana semua orang, baik tua maupun muda, bisa hidup tanpa kesulitan. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya berpikir, Indonesia tidak hanya menunjukkan fasilitas dan teknologi kepada kami. Itu adalah hati yang peduli pada orang. Itu adalah budaya di mana semua generasi hidup harmonis bersama. Sekitar 1 minggu berlalu, dan perubahan mulai terjadi di situs unggahan video saya. Komentar-komentar mulai membanjiri foto dan video yang saya unggah di sela-sela perjalanan. Awalnya, itu adalah reaksi dari teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah Indonesia benar-benar seindah itu? Atau apakah aman? Minat teman-teman di Reykjavik semakin besar. Ketika saya mengunggah foto makanan minimarket, reaksinya sangat antusias. Banyak komentar yang mengatakan tidak percaya bahwa makanan sebanyak itu bisa dimakan pukul 12 malam. Video kereta bawah tanah juga sama. Reaksi mereka adalah sungguh menakjubkan ada kereta bawah tanah sebersih dan setepat ini. Salah satu teman saya mengirim pesan bahwa dia baru saja pergi ke supermarket makanan Indonesia di Reykjavik. Dia berkata dia ingin makan makanan Indonesia setelah melihat video saya. Perjalanan kami mendekati akhir. Kami memutuskan untuk menghabiskan 2 hari terakhir di Jakarta. Pemandu mengatakan dia telah menyiapkan tempat istimewa. Itu adalah pasar bernama Pasar Tanah Abang. Dia menjelaskan bahwa itu adalah salah satu pasar paling ramai di Indonesia. Sesampainya di pasar, keramaian yang luar biasa menyambut kami. Aroma makanan memenuhi gang-gang sempit, tawa riuh para pedagang, semuanya adalah ruang yang hidup. Orang-orang mengantre di depan sebuah gerobak yang membuat sate Padang. Kami juga ikut mengantre. Melihat sate yang dipanggang dengan juicy di atas arang, semua orang penuh harap. Giliran kami tiba, dan kami menerima sate Padang. Karena baru dipanggang, rasanya panas. Begitu saya mencicipi, rasa gurih menyebar ke seluruh mulut. Ayah mertua saya terkesima. Dia berkata, dia belum pernah merasakan rasa seperti ini sebelumnya. Selanjutnya adalah toko yang menjual makanan ringan pedas dan makanan ringan rasa sambal. Melihat sambal, ibu mertua saya ragu-ragu. Dia berkata pasti sangat pedas. Namun ibu pemilik toko menyarankan, cicipi sedikit saja. Ibu mertua saya dengan hati-hati mencicipi 1 suap. Seperti yang diperkirakan, rasanya pedas. Namun, pada saat yang sama, dia juga merasakan rasa yang menyegarkan. Saat dia makan 1 atau 2 suap, rasanya seperti membuat ketagihan. Adik ipar saya mencari air karena terlalu pedas. Tiba-tiba, petugas toko sebelah membawakan es dawet dingin. Kami hendak membayar, tetapi petugas itu menggelengkan tangan. Dia berkata, minum saja. Adik ipar saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak terbiasa dengan kebaikan yang diberikan tanpa alasan. Di Reykjavik, semuanya ada harganya. Tetapi di sini, mereka hanya memberikannya. Kami pindah ke toko sate ayam. Mereka memanggang daging ayam yang ditusuk sate. Karena ini adalah makanan yang belum pernah kami lihat, kami ragu-ragu untuk makan. Namun, setelah mencicipi 1 suap, kami terus makan. Pemilik toko membawakan garam dan bumbu tambahan. Dia mengajari kami, jika dimakan seperti ini, rasanya lebih enak. Kami makan sesuai yang diajarkan pemilik toko, dan semakin menyukainya. Selama berjalan-jalan di pasar, kami mampir ke berbagai toko. Nasi kucing, lumpia, getuk, hingga kue bolu. Kami mencicipi berbagai makanan. Di semua toko para pedagang ramah. Kami juga bisa mencoba makanan secara gratis, dan jika kami suka, kami bisa membelinya. Ayah mertua saya bertanya kepada seorang pedagang sambil membeli getuk, mengapa harganya begitu murah? Apakah bisa berbisnis dengan harga segini? Pedagang itu tertawa dan menjawab, saya tidak berniat mencari keuntungan besar. Dia berkata, jika pelanggan senang makan dan bahagia, itu sudah cukup. Kata-kata itu membuat ayah mertua saya terdiam sejenak. Di masyarakat kapitalis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar. Tetapi di sini, kebahagiaan orang lain dianggap lebih penting. Sepertinya itu sangat berkesan baginya. Setelah keluar dari pasar, kami menuju restoran rendang mewah. Itu adalah makan malam khusus yang disiapkan oleh agen perjalanan. Restoran itu memiliki suasana yang tenang dan berkelas. Setiap meja disiapkan di ruangan pribadi, dan hidangan yang tulus menanti di setiap ruangan. Beberapa jenis lauk pauk kecil disajikan dengan indah. Setiap hidangan terasa seperti karya seni. Sebagai hidangan utama, keluarlah daging rendang.
Itu adalah rendang berkualitas premium dengan daging yang empuk. Koki memasaknya di depan kami. Dia membalik daging pada waktu yang tepat dan meletakkannya di piring dalam kondisi paling enak. Saat kami mencicipi satu suap, mata semua orang membulat. Rasanya berbeda dari daging apapun yang pernah kami makan. Teksturnya yang meleleh di mulut, rasa yang dalam dan kaya membuat kami terkesima. Setelah selesai makan, pemilik restoran keluar langsung untuk menyapa. Dia adalah seorang wanita berusia 50-an, dan dia berkata, dia telah menjalankan restoran ini selama 20 tahun. Dia berkata dia memilih semua bahan makanan sendiri dan membeli bahan-bahan segar dari pasar setiap pagi. Ibu mertua saya bertanya, bukankah sulit jika Anda melakukannya dengan sepenuh hati seperti ini? Pemilik itu tertawa dan menjawab, melihat pelanggan makan dengan senang, semua kelelahan hilang. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik restoran. Sepanjang hidup, saya telah pergi ke banyak restoran, tetapi ini adalah pertama kalinya saya merasakan keramahan yang begitu tulus. Hari terakhir, pagi telah tiba. Di lobi hotel, keluarga-keluarga yang sudah mengemasi barang-barang mereka berkumpul. Namun, ekspresi semua orang terlihat berat. Keinginan untuk tidak pergi terpampang jelas di wajah mereka. Langkah kaki kami saat naik bus lambat. Setiap langkah yang kami ambil terasa ragu. Kami memandangi pemandangan Jakarta di luar jendela dengan tatapan penuh kerinduan. Dalam perjalanan menuju bandara, di dalam bus terasa hening. Suasana benar-benar berbeda dari saat kami datang. Saat pertama kali datang ke Indonesia, ada rasa ingin tahu dan sedikit kekhawatiran yang bercampur. Namun, sekarang, kami dipenuhi dengan kerinduan dan kesedihan. Ayah mertua saya berkata dengan tenang, hanya 2 minggu, tetapi rasanya seperti kami telah hidup seumur hidup di sini. Beliau berkata bahwa beliau belum pernah merasa setenang dan sebahagia ini. Kami tiba di bandara. Saat menjalani prosedur keberangkatan, langkah kaki anggota keluarga masih terasa berat. Menyerahkan bagasi, melewati pemeriksaan keamanan, dan menuju gerbang, setiap proses terasa seperti saat-saat terakhir. Saat melewati toko bebas bea, ibu mertua saya berhenti. Itu adalah tempat di mana kosmetik dan makanan Indonesia berjejer. Ibu mertua saya mulai membeli oleh-oleh untuk anggota keluarga. Anggota keluarga lainnya juga satu persatu berkumpul. Adik ipar saya membeli sambal kemasan Indonesia. Dia berkata dia ingin makan makanan Indonesia bahkan setelah kembali ke Reykjavik. Kakak ipar saya membeli teh melati Indonesia. Dia berkata dia tidak bisa melupakan rasa yang dia minum di Yogyakarta. Saat menunggu keberangkatan di depan gerbang, saya memandangi setiap anggota keluarga satu persatu. Ekspresi mereka benar-benar berbeda dari saat kami tiba di sini 2 minggu yang lalu. Ada sesuatu yang berubah di wajah semua orang. Waktu keberangkatan tiba, para keponakan mulai melewati gerbang satu persatu. Namun, keponakan saya yang berusia 15 tahun berhenti di depan gerbang. Dia tidak bisa melangkahkan kakinya. Petugas mendekat dan bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Keponakan saya menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Saya tidak ingin pulang." Dia berkata bahwa keponakan-keponakan lain juga merasakan hal yang sama. Akhirnya, semua orang naik pesawat. Namun, tidak ada satu pun yang menunjukkan ekspresi bahagia. Mereka terus memandangi bandara Indonesia di luar jendela hingga akhir. Pesawat lepas landas. Tanah Indonesia semakin jauh. Anggota keluarga memandangi keluar jendela. Ibu mertua saya diam-diam menyeka air mata. Perubahan dimulai sehari setelah kami tiba di Reykjavik. Teman-teman mulai menghubungi, telepon dan pesan yang menanyakan tentang perjalanan ke Indonesia membanjiri saya. Di tempat kerja juga sama. Rekan kerja meminta saya untuk menceritakan tentang Indonesia setiap kali jam makan siang. Ketika saya menunjukkan foto-foto, mereka terkesima. Beberapa orang berkata mereka sudah memesan tiket pesawat. Ketika saya mampir ke supermarket makanan Indonesia terdekat, saya terkejut. Ada banyak sekali orang Irlandia. Sebelumnya itu adalah tempat yang hanya didatangi oleh orang Indonesia setempat. Tetapi sekarang, jumlah pelanggan lokal lebih banyak. Manajer menyapa dengan gembira sambil mengatakan bahwa bisnisnya berjalan lancar. Sekitar 1 bulan berlalu, dan obrolan grup keluarga kembali aktif. Para keponakan mulai menonton sinetron Indonesia, dan adik ipar saya berkata dia mencari berita tentang Indonesia. Ibu mertua saya membeli buku resep masakan Indonesia. Dia berkata dia mencoba membuat nasi kuning di rumah, dan rasanya enak. Saya mulai belajar bahasa Indonesia. Saya mendaftar kursus online, dan belajar sedikit demi sedikit setiap hari. Saya menghafal salam sederhana dan kalimat dasar.
Saya ingin memesan dalam bahasa Indonesia saat saya pergi lagi nanti. Pengikut unggahan video saya juga bertambah banyak. Orang-orang yang tertarik dengan perjalanan ke Indonesia terus-menerus mengirim pesan. Sebagian besar berisi permintaan saran. Mereka bertanya kemana harus pergi, apa yang harus dimakan, dan bagaimana mempersiapkannya. Sekitar 3 bulan berlalu, kami kembali berkumpul, kali ini untuk merencanakan perjalanan ke Indonesia lagi secara lebih spesifik. Meskipun sulit untuk pergi dengan 20 orang sekaligus, sekitar 10 orang bisa pergi. Ibu mertua saya lebih dulu berkata, bagaimana kalau kita pergi lagi saat musim semi? Dia berkata, dia mendengar bahwa bunga-bunga di Indonesia sangat indah. Semua orang setuju. Sekarang, jika saya memikirkannya, perjalanan 2 minggu itu benar-benar mengubah keluarga kami. Sebelum pergi ke Indonesia, kami adalah keluarga Islandia biasa. Kami melihat dunia dengan pandangan Eurosentris. Namun di Indonesia, kami belajar apa itu negara maju yang sebenarnya. Bangunan mewah atau teknologi canggih saja tidak cukup. Hati yang mendahulukan manusia, budaya yang saling peduli, sistem yang aman untuk hidup. Semua itu harus ada untuk menjadi negara maju yang sebenarnya. Indonesia memiliki semuanya. Keamanan untuk jogging sendirian pukul 12 malam, kenyamanan bisa makan makanan hangat kapan saja 24 jam, ambulans yang tiba dalam 5 menit dalam keadaan darurat, biaya medis yang masuk akal, transportasi umum yang bersih, dan yang terpenting, orang-orang yang hangat. Semakin banyak orang yang mengenal Indonesia melalui video saya. Tidak hanya di negara-negara Nordik, tetapi minat terhadap Indonesia meningkat di seluruh Eropa. Berita-berita juga mulai meliput Indonesia. Reaksi dari para pensiunan sangat antusias. Banyak orang yang ingin menghabiskan masa tua di negara yang aman dan memiliki sistem kesehatan yang baik. Bahkan, beberapa teman saya berkata, mereka sedang mencari informasi tentang tinggal jangka panjang di Indonesia. Hubungan saya dengan ibu mertua juga sedikit berubah. Sebelum perjalanan, kami menjaga jarak yang moderat. Hubungan yang saling menghormati, tetapi tidak terlalu dekat. Namun, setelah menghabiskan 2 minggu bersama di Indonesia, kami sedikit demi sedikit menjadi lebih dekat. Momen menunggu ayah mertua di rumah sakit, malam ketika kami duduk bersama di kamar bergaya Jawa di penginapan Yogyakarta, sore ketika kami makan jajanan bersama di pasar. Momen-momen itu menumpuk dan sedikit demi sedikit meruntuhkan dinding di antara kami. Sekarang, ibu mertua saya kadang-kadang menghubungi saya. Dia meminta saya merekomendasikan sinetron Indonesia atau menanyakan resep masakan Indonesia. Saya juga membalasnya dengan santai. Itu adalah minat alami, bukan paksaan. Suami saya juga berubah. Sebelum pergi ke Indonesia, dia tidak terlalu tertarik pada Asia. Namun, sekarang dia memeriksa berita Indonesia dan belajar tentang perusahaan-perusahaan Indonesia. Dia juga merekomendasikan perjalanan ke Indonesia kepada rekan kerjanya. Anak-anak juga sama. Mereka berkata ingin berteman dengan orang Indonesia. Mereka berkata ingin belajar bahasa Indonesia. Mereka bahkan berkata ingin mencoba tinggal di Indonesia ketika sudah besar nanti. Sungguh menakjubkan bahwa perjalanan satu keluarga bisa mengubah begitu banyak hal. Kami menceritakan apa yang kami alami di Indonesia kepada orang-orang di sekitar kami. Dan orang-orang yang mendengar cerita itu kembali mengunjungi Indonesia, dan begitulah reaksi berantai terjadi. Bahkan pada saat ini, di bandara-bandara Indonesia, orang-orang Eropa seperti kami pasti sedang tiba untuk mengunjungi Indonesia. Mereka juga akan terkejut, terharu, dan mengalami perubahan seperti kami. Awalnya, ketika saya melihat video itu, saya belum tahu. Perjalanan yang dimulai hanya karena rasa ingin tahu sederhana akan mengubah hidup kami. Saya tidak bisa membayangkan bahwa perjalanan 2 minggu yang dilakukan oleh 20 anggota keluarga mertua akan memiliki makna sebesar ini. Indonesia kini bagi kami bukan hanya sekadar tujuan wisata. Itu adalah tempat kami belajar, tempat keluarga kami bersatu, dan tempat yang memberi kami sudut pandang baru. Itu adalah tempat yang akan kami kunjungi lagi suatu hari nanti, dan mungkin tempat yang ingin kami tinggali dalam waktu yang lama. Semua itu berawal dari satu video singkat. Video seorang wanita yang jogging di jalanan malam Jakarta. Itu mengubah hidup kami, 20 anggota keluarga. Dan sekarang, kisah kami mengubah hidup orang lain. Saya rasa inilah kekuatan Indonesia. Orang-orang yang mengalaminya secara alami menjadi duta. Saya merekomendasikan Anda semua untuk mengunjungi Indonesia jika Anda memiliki kesempatan. Ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh video atau foto. Anda akan mengetahuinya hanya jika Anda berjalan-jalan sendiri, makan sendiri, dan mengalaminya sendiri.
Jalanan malam yang aman, orang-orang yang hangat, sistem yang efisien, makanan yang lezat, tradisi yang indah, semuanya menanti Anda. Saya berharap Anda juga akan memiliki pengalaman istimewa di Indonesia, seperti kami. Saya masih sering mengingat momen-momen itu. Keterkejutan saat pertama kali tiba di bandara, keheranan saat pertama kali makan nasi kucing di minimarket, momen menggenggam tangan ibu mertua saat menunggu ayah mertua di rumah sakit, malam ketika kami merasakan kehangatan kasur di penginapan Yogyakarta, sore ketika kami terharu oleh kebaikan para pedagang di pasar. Semua momen itu membentuk kami yang sekarang, dan kami akan terus terhubung dengan Indonesia di masa depan. Meskipun secara fisik terpisah jauh, itu adalah negara yang dekat di hati kami. Itulah Indonesia bagi kami sekarang. Cerita hari ini sampai di sini. Bagaimana menurut Anda kisah keluarga besar Irlandia beranggotakan 20 orang yang setelah berkunjung ke Indonesia memicu demam Indonesia di negara-negara Nordik? Silakan tinggalkan komentar dukungan untuk tokoh utama cerita. Ini adalah cerita dari Stasiun Emosi. Jika Anda menyukai cerita ini, mohon suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton.